Di dalam diri kita, Paulus mengatakan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu yang terlihat ini. Sedangkan jiwa dan roh itu tidak terlihat, tapi ada perasaan kita, ada pikiran kita. Karena itu seringkali pikiran kita, perasaan kita dengan tubuh kita itu bertentangan. Pernah nggak ngalamin? Contoh nih, kita lagi jalan, ada uang jatuh. Responnya gimana kira-kira? Nah, dalam hati, lah ini uang siapa? Ambil nggak ya? Nah, terus lihat kiri kanan, mulai lihat kanan, kiri. Oh, nggak ada orang. Lihat lagi kanan, nggak ada orang. Lalu ambil pulpen, jatuhkan pulpen. Seringkali dalam diri kita terjadi dua hal. Itu yang disebut kalau bahasa teologisnya dualisme. Apa? Dualisme. Dualisme itu ada dua hal dalam diri kita sendiri yang terjadi antara yang baik dan yang tidak baik keinginannya. Ada dua hal dalam diri kita yang selalu itu seperti tarik-menarik. Tadi seperti contoh ketika kita melakukan, ada kesempatan buat kita, tetapi kita memilih yang mana. Nah, jadi ini seringkali karena manusia itu tadi terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Paulus berkata, roh itu penurut, tetapi daging lemah. Sehingga Paulus mengatakan, aku sebenarnya menginginkan yang baik, tetapi yang aku lakukan yang nggak baik. Galatia 5 ayat 22-23 ini pasti hafal ya, bahkan ada lagunya. Buah roh ialah penguasaan diri, itu dihasilkan adalah buah roh. Namanya buah mengalami proses mulai dari pucuknya, lalu mulai muncul buah, lalu besar. Jadi sama halnya dengan penguasaan diri. Tidak otomatis Anda lahir langsung memiliki penguasaan diri yang hebat. Enggak. Ini perlu proses. Jadi orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Apa maksudnya orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota? Jadi ternyata di Alkitab memiliki beberapa contoh yang sangat baik. Contohnya siapa? Daud. Ada yang pernah tahu kisah Daud? Kurang hebat apa Daud? Dia menjadi raja. Dia berproses dari mulai prajurit tentara sehingga dia menjadi panglima tertinggi dan menjadi raja. Kurang hebat apa? Daud. Tetapi Daud jatuh dalam dosa hanya gara-gara Bathsheba. Jadi ternyata sekeren Daud, segagah Daud, setampan Daud, keberhasilan Daud yang tidak perlu diragukan, siapapun, bahkan kalau kita lihat di Alkitab selalu disebutkan anak Daud, karena mereka begitu bangga sekali menjadi keturunan Daud. Tetapi Daud bisa jatuh dalam dosa karena tidak memiliki penguasaan. Kejatuhan Simson apa? Dia memberitahu rahasia diri. Hanya gara-gara siapa? Laila. Ya. Esau jatuh lebih sepele lagi gara-gara apa? Kacang merah. Hanya gara-gara makanan. Lo bayangkan makanan ditukar dengan hak kesuruhan. Tidak ada self control, tidak ada penguasaan diri. Dia korbankan hal yang luar biasa. Kita seringkali mengorbankan yang besar hanya gara-gara untuk yang sekali. Yesus memberikan sebuah contoh bagi kita bagaimana dia menguasai diri. Antara keinginan dia dengan keinginan Tuhan, keinginan Bapa, misi terhadap manusia, dia korbankan dirinya. Itulah yang disebut menguasai diri. Pikul salib itu bersilangan antara keinginan Yesus secara manusia dengan keinginan Allah. Keinginan Allah apa sih? Menyelamatkan manusia, ya kan? Karena itu harus ada yang menjadi korban. Yesus turun dari surga, dia menjadi korban. Dia mau mati bagi kita. Tapi keinginan Yesus mau nggak mati buat kita sebetulnya secara manusia? Berat.
Karena itu dia menangis, bahkan keringatnya mencampur darah, itu stres tinggi sampai mungkin pecah pembuluh darah saking stresnya secara manusia. Tapi kita melihat bahwa dia mengutamakan keinginan Allah. Jadi tidak mengutamakan keinginan sendiri. Jadi kita melihat bahwa penguasa diri, dia mampu melihat apa yang baik, yang tepat bagi diri. Paulus pun masih terus berjuang, terus bergumul, terus berjuang untuk memperbaharui dirinya. Seringkali gambaran kehidupan kita harusnya seperti ini. Kita bisa naik, ya. Kita bisa jatuh dalam dosa, bisa. Tetapi jangan lama-lama dalam dosa. Kita harus naik lagi. Kita bisa jatuh lagi, bisa. Terus begitu. Tetapi kurvanya harus naik. Kurvanya harus naik. Kita bisa jatuh nggak dalam dosa? Bisa. Tapi jangan lama-lama. Nggak boleh datar, apalagi turun. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, tapi yang ada manusia yang terus berproses membaharui dirinya, tadi bergantung kepada Tuhan, sehingga dia boleh terus mengalami pertumbuhan rohani.